Oke, kita kembali ke channel Case Close di edisi ke-96 hari ini. Tepatnya tanggal 6 Maret 2025. Redaksi Case Close mengundang seorang narasumber dari kualifikasi profesi seorang dosen di Undiknas Denpasar, Bali. Dia adalah narasumber kita bernama Kiki Syah. Selamat siang ya. Selamat siang, Paman. Atau di Case Close itu berbincang selalu mengedepankan edukasi kepada publik. Ya. Artinya memberikan pemahaman yang benar, sebenar-benarnya sesuai dengan pemahaman, pengetahuan dan faktual. Ini Kiki ini dulu seorang wartawan ya. Kurang lebih Pak, kurang lebih ya. Dari wartawan menjadi dosen. Yes. Ya. Terus kadang-kadang saya melihat sebagai kritisi. Tapi nggak apa-apa, sepanjang itu objektif ya. Dan ada landasan faktualnya. Nah, terus ada yang ingin saya pertanyakan atau kita diskusikan di sini bahwa terakhir ini beberapa waktu lalu ini Densus 88 menangkap indikator atau dianggap pelaku teroris. Ya, dari analisa atau investigasi yang dilakukan bahwa para teroris ini mencoba mencari kader dari kalangan akademisi. Ya, karena Kiki seorang akademisi juga. Apa tanggapannya kalau dengan adanya kelompok-kelompok terorisme atau radikalisme ingin memanfaatkan para dosen di kampus, pegawai BUMN atau di tempat-tempat strategis yang mungkin pertimbangannya adalah pendukung finance juga dalam operasionalnya. Seperti apa pandangan Kiki sekarang sebagai seorang mantan jurnalis dan dosen? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Man sudah diundang ke Case Close. Ini luar biasa sekali kalau udah undang ke Case Close ini. Saya melihat engagementnya Case Close luar biasa Pak Man. Saya happy banget karena saya penikmat sosial media juga. Ya. Nah, kalau terkait yang tadi Pak Man sampaikan, Pak Man, sebenarnya terkait terorisme gitu. Kemudian dengan purpose tertentu mereka main di ranah akademisi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih wide lagi, Pak Man, dalam arti lebih luas lagi. Memang sebenarnya antisipasi radikalisme ataupun terorisme itu ada di setiap sektor sebenarnya Pak Man. Tidak hanya di bagian akademisi saja ataupun BUMN saja. Bahkan potensi-potensi yang upayanya tinggi itu juga dilaksanakan di orang-orang IT ya kan Pak Man. Banyak juga sektor-sektor tertentu lainnya yang memang diberikan edukasi terkait potensi radikalisme sehingga alat-alat negara seperti BNPT kemudian Densus 88 itu antisipasinya ada di mana-mana Pak, melalui mekanisme apapun itu kan. Nah, terkait hal ini sebenarnya memang kalau melihat seksi atau tidaknya di ranah akademisi terlihat seksi Pak memang. Ya. Memang cukup potensial apalagi untuk menyampaikan satu gagasan atau ideologi kan, karena mekanismenya cuci otak kan Pak. Yeah. Nah, sehingga disertai dengan keilmuan intelijen upaya-upaya intelijen yang dilakukan oleh negara, saya rasa untuk ada antisipasi masuk ke ranah akademisi dan lain sebagainya ataupun BUMN, ya kalau memang itu diperlukan, ya selagi tidak ada represivitas atau di luar dari ranah intelijen, it's okay Pak.
untuk ada langkah-langkah antisipasi tersebut gitu loh. Ya, karena di sini juga bukan hanya dosen ya, BUMN, BUMD, nah itu juga disasar. Sebenarnya target mereka ini semata-mata brainwash untuk menjadi teror saja atau mempunyai tujuan atau aspek lain yang ingin dicapai oleh para teroris menurut Kiki? Sebenarnya kalau misalnya untuk aspek lain ataupun brainwash sendiri Pak Man, menurut saya itu memang ada pasti, ini kan tentang bukan persiapan untuk 1 atau 2 tahun dekat gitu Pak, melainkan ini adalah jika itu potensial terjadi ya Pak ya, potensial terjadi sehingga antisipasinya harus gencar. Ini kan pasti panjang itu Pak. Panjang. Nafas mereka panjang. Ini mereka melakukan hari ini, mungkin itu bisa few years to go gitu loh Pak. Berapa tahun ke depan. Dan ini kan menjadi langkah-langkah yang digencarkan terus nih oleh Densus, oleh BNPT dan lain sebagainya. Jadi kalaupun memang ada upaya untuk terjadinya suatu tindakan teror dan lain sebagainya, itu berpotensi terjadi tidak dalam skup yang, kalaupun terjadi dalam waktu dekat ini Pak, itu pasti sudah plannya sudah jauh-jauh dari ke belakang gitu loh Pak. Nah, begitupun yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, itu pasti persiapannya sejak hari ini gitu. Nah, jadi adapun upaya tentang brainwash, kemudian mengambil 1-2 momentum ke depan dan lain sebagainya, ada potensi-potensi itu sehingga antisipasi radikalisme itu terus digencarkan gitu Pak, sama rekan-rekan di BNPT, Densus dan lain sebagainya, dan sehingga perlu kerja sama seluruh elemen gitu Pak, tidak hanya pelaksana multisektor lah ya. Multisektor, baik itu dari sipil, ya Pak, dari kalangan akademisi sendiri yang tahu, sehingga kami sebagai akademisi sendiri Pak itu ngasih materi Pancasila Pak. MKDU kan, ada kayak modelnya budi pekertinya gitu Pak. Ada Pancasila, kewarganegaraan. Saya sampai bilang ke mahasiswa saya, kalian itu anak ekonomi tapi kenapa belajar Pancasila kan gitu. Saya lagi dosennya gitu. Di kelas saya kan saya viral Pak, habis 2,3 juta nih Pak yang views, gara-gara saya cuma bilang di kelas saya cuma ada 2 nilai A sama D. A sama D ya. Gampang nyari A, gampang nyari D gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya kenapa kalian saya kasih edukasi Pancasila nih dan MKDU dijadikan silabus di mata kuliah hari ini? Karena kalian akan menjadi penerus di segala lini sektor yang ada di sini. Ya, baik itu dari manajemen, kalian harus tetap bergerak dalam bidang tertentu untuk NKRI gitu loh. Supaya tidak keluar dari jalur ideologi. Gitu. Karena itu dasar daripada negara kan. Betul. Yang tidak boleh kita pungkiri dan kita udah sepakat untuk tidak mau merubah kan gitu. Betul. Exactly. Saya setuju karena kadang-kadang pendidikan moral itu pengamatan saya secara pribadi beberapa tahun terakhir ini luntur. Betul. Saya setuju dengan program itu. Nah, terus masih berkisaran teroris. Kalau Kiki amati pergerakan teroris ya ini, kelompoknya basisnya agama, ekonomi, atau apa? Kalau agama, yang paling potensial untuk melakukan teror selama ini keyakinan yang mana? Ya, kalau dia kelompok ekonomi atau target ekonomi seperti apa? Bisa dijelaskan Kiki? Ya, saya tidak bisa bilang potensial yang mana sebenarnya Pak. Karena tindakan-tindakan teror itu terjadi di seluruh belahan dunia Pak. Bahkan hari ini ya, sampai sekarang untuk di Gaza, Palestina, kemudian di Indonesia sudah berapa lalu. Jadi saya tidak melihat satu angle agama untuk terjadinya satu tindakan teror. Tapi untuk misi Pak, sebenarnya misi mereka itu yang sangat-sangat hetero Pak Man. Misi mereka itu yang sangat-sangat hetero yang kami lihat. Maksudnya berdasarkan dari yang sudah terjadi ya Pak. Iya. Sudah terjadi. Jadi that's not only about money.
Tapi di belahan dunia tertentu ada yang tentang money. Gitu. Di Indonesia terjadi tindakan-tindakannya itu bersikap atau melakukan tindak terorisme dengan doktrin-doktrin atau ideologi yang dibawa. Gitu. Sehingga bahkan mereka melakukan satu tindakan-tindakan tersebut hanya meneruskan ideologi yang mereka yakini itu benar, gitu loh. Nah, itu jadi kalau kita melihat potensi yang paling risky atau paling berisiko untuk terjadinya suatu tindakan terorisme bisa muncul dari mana saja, Pak. Dari mana saja, dari latar belakang apa saja, sehingga antisipasinya itu harus dari mana saja dan seluruh sektor apapun gitu, Pak. Yeah. Nah, saya lebih yang tadi saya sampaikan juga itu adalah memang lebih terkait motif sih, Pak. Dalam arti tujuan tertentunya itu yang memang juga mereka dengan purpose yang tidak hanya berorientasi tentang ekonomi, tapi penyampaian ideologi, pelaksanaan atau implementasi ideologi yang dia pelajari. Ya, berarti ada soal ketatanegaraan lah ya. Ya, bisa jadi, Pak. Ya. Bisa jadi. Oke. Sesuai tinjauan hukum, menurut Anda apakah sudah benar cara negara kita mengatasi radikalisme sampai saat ini? Kalau kita bicara benar atau salah, sebenarnya Pak Man, mungkin saya tidak bisa menjawab dengan angle tersebut. Tapi saya mungkin yang bisa saya sampaikan adalah terkait sesuai atau tidak. Iya. Kayak kalau sesuai atau tidak, saya rasa dengan langkah-langkah yang terus dilaksanakan, walaupun tindak teror ataupun radikalisme itu bisa terjadi kapan saja. Cuma kalau kita lihat beberapa kuantiti ke belakang, cenderung menurun. Alhamdulillah itu cenderung menurun, Pak. Gitu, cenderung menurun. Sehingga saya rasa karena yang pertama menurut saya karena hukum itu adalah merupakan produk politik, Pak. Iya betul. Ya, hukum adalah produk politik. Hari ini politik identitas juga cenderung menurun, Pak. Metode untuk memenangkan suatu perang politik dengan penggunaan politik identitas juga cenderung menurun. Ada terjadi polarisasi di beberapa titik gitu. Tapi untuk itu menjadikan suatu upaya mega upaya raksasa itu sudah cenderung menurun, Pak. Sehingga sudah banyak juga yang mementingkan. Saya sampai bilang, saya ini muslim di Bali, Pak Man. Saya muslim di Bali, saya lahir besar di Bali, Pak. Saya lahir besar, tetangga saya mau Banjar, Pak. Saya nggak Togogo, Pak, gitu loh. Dan lain sebagainya. Sehingga saya sampaikan, kalau mau tahu saya jadi minoritas, ya di Bali, gitu loh. Saya sebagai minoritas di Bali mencoba berakulturasi ya. Mencoba berakulturasi dan memahami, dan rekan-rekan juga memahami saya. Iya, iya. Saya makan besar piring nasi saya di Bali, Pak. Gitu loh. Artinya kan pluralnya kita Plural, itu kelihatan di sini kan. Iya, betul, Pak. Wah, di sini orang tidak melihat dia minoritas atau mayoritas. Iya. Tetapi kan sikap yang menentukan. Exactly, betul. Dengan Rizky sudah seperti itu, ya sudah kita jalani aja. Apalagi sudah lahir besar berproses di Bali sampai saat ini, ya wajar aja. Kultur-kultur lokal pasti akan berserap dengan sendirinya. Betul, Pak Man. Jadi itu tadi, Pak. Jadi terkait memang polarisasi juga sudah menurun, Pak Man. Polarisasi juga menurun, dan saya rasa dengan nilai-nilai toleransi yang bisa kita upayakan di seluruh lini, itu juga bisa membantu meredam upaya-upaya terkait radikalisme ataupun terorisme, Pak. Oke. Ini sekarang kita berbicara tingkat kelulusan. Kita berbicara tingkat kelulusan untuk menjadi seorang sarjana. Tapi ada komparasinya. Dengan apa, Pak? Dengan kehidupan ekonomi secara nasional. Kita dengan kasat mata melihat
pengangguran meningkat karena banyak pemutusan hubungan kerja. Iya. Ya kan? Yamaha, Sanken, Sritex itu bahkan ratusan ribu ya orang akan kelaparan ke depan ini. Nah, terbersit nggak di pemikiran Kiki untuk mencari sebuah solusi bahwa intelektual baru yang lahir dari kampus Undiknas akan menjadi apa dengan ada dampak seperti ini? Ya, sebenarnya Paman itu tadi sebenarnya. Saya sebenarnya berpikir seperti ini, Pak. Apapun yang terjadi dengan profesi apapun dari pemuda-pemuda, apalagi khususnya mahasiswa, Pak ya. Saya berpikir, saya tidak sepakat, mohon maaf nih sebelumnya Pak Man, saya tidak sepakat dengan narasi atau statement terkait disiplin ilmu, Pak. Mohon maaf Pak, karena saya sampaikan bahwa disiplin ilmu itu adalah salah satu metode untuk mengkotakkan manusia supaya tidak terpecah fokusnya untuk mempelajari keilmuan yang lain. Ya. Tapi saya sepakat dengan profesi, Pak, profesional. Dalam artian saya sepakat dengan profesional karena dengan adanya profesional kita bisa menjadi expert di bidangnya. Nah, sebenarnya narasi ini yang saya mau sampaikan kepada mahasiswa adalah apapun yang kalian ambil jadi expert di bidangnya. Pegang satu hal yang memang kalian siap dengan ombaknya, karangnya, itu loh Pak. Jadi even you gonna be a entrepreneur, or you gonna be a lawyer, or you gonna be a journalist, ataupun apapun, pebisnis, bankir dan lain sebagainya, expert di bidangnya. Nah, yang saya maksud di sini adalah Pak, sebenarnya dengan adanya peristiwa-peristiwa PHK besar-besaran itu, Mbak, PHK besar-besaran ini adalah jangan sampai menggoyangkan teman-teman untuk bisa berwirausaha kembali, berwirausaha dan juga tetap pada line core apa yang sudah diambil dan profesi yang teman-teman rasa sudah expert di bidangnya. Ya, berarti berdasarkan pemahaman keilmuan di mana dia mulai kan, itu dikembangkan untuk menjadi pebisnis atau lebih profesional kan, begitu harapannya. Betul. Karena potensi-potensi ini kan akan terjadi di seluruh lini, Pak Man. Ya, ada potensi PHK dan lain sebagainya. Pun misalnya pebisnis ada potensi untuk bankrupt gitu loh. Ya, benar. Every job have a risk gitu loh. Setiap pekerjaan punya risiko. Apa aja semuanya ada risikonya. Iya. Jalan pun kita ke Tanjung Batu bisa kan? Yes, betul Pak. Jadi saya rasa sih memang perlu peranan untuk stay di profesi. Nah, kalau gitu dengan kondisi seperti itu kan dari aspek seorang dosen berharap terhadap mahasiswanya, ya kan? Kesimpulannya adalah berwira swasta. Kalau tidak mau ada memecatkan gitu kesimpulannya. Betul. Tapi kan di sana banyak indikator dan faktor untuk menentukan orang untuk menjadi pengusaha atau bisnis man atau bisnis woman ya. Terus apa tanggapan Rizky tentang ini lebih luas lagi? Dulu akan disiapkan 19 juta lapangan kerja. Sekarang dipecatnya jutaan juga tenaga kerja itu. Sebenarnya menurut Rizky ini fenomena apa? Kalau kita bahas fenomena sebenarnya Pak ya. Fenomena yang terjadi ini adalah PHK besar ini memang terjadi penurunan minat Pak sebenarnya. Penurunan minat, dan yang tadi saya sampaikan adalah sebenarnya karena saya melihat suatu tindakan labil Pak dari demand ini sendiri. Kalau istilah anak muda banyak FOMO ya Pak. FOMO itu. Banyak yang bergeser gitu loh. Sekarang anggaplah Pak, kita bahas soal industri kreatif misalnya Pak. Industri kreatif, kita bahas soal konser. Konser sudah tidak setinggi dulu demand-nya Pak.
Sehingga para pengusaha konser juga banyak yang cak bandar nih Pak gitu. Jadi banyak yang bergeser Pak minatnya, dan itu lompat-lompat gitu loh. Termasuk di beberapa lini sektor tertentu yang mengambil tenaga kerja yang banyak gitu. Apalagi untuk pabrik-pabrik dan industri. Nah, penurunan minat ini yang sebenarnya, dan muncul brand-brand baru Pak. Brand-brand baru sehingga demand itu bergeser terus. Ini sebenarnya kalau saya boleh sampaikan adalah salah satu bad impact atau negatif impact terkait over creativity. Walaupun kreativitas itu tanpa batas Pak ya. Tapi ini salah satu dampaknya. Karena kreativitas teman-teman yang sudah kreatif, brandnya, nah walaupun akhirnya akan terjadi persaingan pasar gitu. Brand-brand baru lahir dan lain sebagainya, tapi pertama juga kita berpikir bahwa apa sih dampak buruknya dari kreatif gitu kan. Kayaknya hampir nggak ada deh. Ternyata hari ini terbukti gitu loh. Salah satu bad impact-nya adalah bisa menyebabkan satu bankrupt dan PHK besar-besaran karena brand akan terus berkembang. Tapi sehingga itu persaingan pasar akan terus terjadi. Nah, kalau saya melihat fenomenanya yang terjadi adalah seperti itu Pak. Karena banyak produk-produk baru dan terjadi persaingan pasar yang semakin tinggi. Sehingga kalau mau pakai sistem cara kolonial, siap-siap tertinggal gitu kan Pak. Kalau mau pakai metode lama atau branding lama, ya akan siap-siap disalip nih sama yang baru-baru gitu. Iya, berarti persaingan produk lah di sana ya. Betul. Persaingan produk ya. Iya. Terus ini kembali ke bahasa awal saya. Dulu Anda jurnalis, kemudian beralih menjadi dosen. Saat banyak dosen ingin menjadi jurnalis, apa sebenarnya pertimbangan pokok atau esensinya Kiki dari seorang jurnalis ke seorang dosen? Padahal banyak seorang dosen menginginkan jadi jurnalis. Cross kan, kayak silang dia. Apa? Ya, sebenarnya saya kan saya presenter dan jurnalis Pak ya, pamannya. Jadi saya 3,5 tahun mewarnai TV Bali gitu loh, TV Bali dan Jakarta, karena saya di Kompas TV kan Pak. Nah, kemudian setelah sekian lama saya berproses, saya buat bisnis Pak, buat unit bisnis baru, lebih ke production house, mirip seperti ini Pak, podcast, kemudian media agency, social media handling, KOL, influencer dan lain sebagainya. Nah, sudah 3 tahun itu Pak. Nah, saya rasa dengan apa yang saya timba di media, saya mau implement itu di bisnis. Saya mau pure nih untuk bisa berkarya di bisnis saya sendiri gitu. Nah, karena sebenarnya saya kan setelah melewati itu semua, karena saya alumni Undiknas Pak, saya banyak berhubungan kembali dengan mahasiswa, dosen, dengan alma mater lah gitu. Nah, saya akhirnya sudah mengajukan resign. Di Kompas. Di last day saya tapping liputan nih Pak, di liputan saya ditelepon sama Undiknas untuk bisa bisa nggak jadi dosen di Undiknas, terlebih untuk hukum kelas internasional, untuk fluent English-nya ditanya dan sebagainya. Terus saya sampaikan saya butuh waktu 3 hari berpikir, saya memastikan dulu apakah langkah saya tepat apa tidak. Akhirnya saya diskusikan dan akhirnya saya iakan. Kenapa saya iakan? Pertimbangan saya seperti ini sebenarnya Pak. Yang pertama adalah menjadi jurnalis itu adalah satu hal, saya cukup ditempa di jurnalis Pak. Wih, berangkat siang bolong dari Kuta ke Canggu ke Sanur tiba-tiba, tapi tiba-tiba jam 3 harus sudah make up, harus sudah tapping Pak. Wah, itu challenging banget, dan saya lakukan itu selama 3 tahun gitu. Tapi tetap menikmati ya? Tetap menikmati, saya enjoy saya makan nasi bungkus di bawah pohon itu nikmat luar biasa gitu kan Pak. Sebatang, habis itu sama kopi, itu luar biasa. Nah, tapi
setelah itu saya berpikir lain Pak, bahwa saya nggak mau kenyang sendiri Pak Man. Saya nggak pengen kenyang sendiri, karena saya sampaikan juga bahwa saya waktu kuliah saya ketua BEM Hukum dan presiden mahasiswa Undiknas. Kemudian koordinator pusat aliansi BEM Sebali. Habis itu ada di BEM SI di nasional. Saya cuma berpikir betapa jahatnya saya kalau saya kenyang sendiri Pak Man. Saya pengen ada ilmu yang minimal saya bisa share ke publik dalam ranah akademik. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, saya hanya hubungan dosen sama kalian di kelas. Di luar dari kelas kita teman. Kita bisa ngobrol di mana aja dan lain sebagainya, sehingga saya lebih ada pengen ruang-ruang yang saya bisa share Pak, terkait apa yang saya sudah tempa sekian lama dan bisa ngasih impact untuk orang lebih banyak sebenarnya Pak. Jadi karena saya rasa kenyang sendiri itu jahat Pak Man. Ya. Terlalu ego ya. Ego. Setidaknya kita berbagi, walaupun saya sampai bilang kamu mahasiswa saya tapi kamu bisa jadi guru saya. Saya tetap mempelajari sesuatu dari kamu. Ada sesuatu yang harus kita feedback ya. Yes, betul. Jadi kita manfaatnya untuk kita. Betul Pak Man. Ya. Itu kurang lebih Pak Man. Ya. Oke. Ini kelompok ahli sekarang yang di gubernuran yang diundang beberapa waktu yang lalu pada tanggal 4 Maret 2025 bahwa gubernur mengundang 48 kelompok ahli untuk diajak rapat paripurna DPD Bali. Bagaimana pendapat Anda soal bocornya nama 48 ini? Karena itu memang sengaja dihembuskan atau itu kesalahan teknis bocor nama-nama itu sebelum dirapatkan itu? Seperti apa Anda menanggapi? Yang pertama sebenarnya Pak Man adalah kita melihat hal ini adalah mungkin kita sebagai masyarakat bisa melihat nanti ke depan jikalau ke 40 lebih nama ini betul, Pemda harus bersikap Pak untuk statement bahwa yang beredar adalah betul. Ya, betul. Karena dari kelompok ini kalau tidak salah ada 7 ya. Itu dari perguruan tinggi, merupakan pimpinan kampus loh. Nah, apakah ini cara dalam tanda kutip membredel kekritisan para ilmuwan, atau ini akan dipergunakan secara maksimal sebagai kontributor pemikiran positif untuk pembangunan Bali? Tanggapan Kiki siapa? Ya, sebenarnya adalah kalau misalnya harus itu ada 7 pimpinan kampus atau universitas Pak Man yang menjadi pokli, untuk bisa menjadi pemeran untuk pembangunan Bali melalui ranah akademisi, it's a must. Itu keharusan. Memang sudah tugasnya. Tapi jikalau ada indikasi pembungkaman, di situ baru ada peranan mahasiswa Pak. Di situ baru ada peranan dari akademisi-akademisi yang lain untuk bertindak, bersikap. Dan saya tidak hanya bicara soal demonstrasi Pak. Saya tidak menyampaikan bahwa the solutions adalah demonstrasi. Tapi membuka ruang-ruang akademik, membuka ruang-ruang diskusi publik, dan membuka potensi-potensi terjadi diskursus, itu kewajiban dari sivitas akademika Pak. Nah, perlu ada kegencaran, perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sivitas-sivitas yang lain, terutama adalah mahasiswa dan juga dosen-dosen yang ada, dan termasuk juga adalah para pimpinan kampus yang ditunjuk. Pimpinan kampus yang ditunjuk harus tetap menjalankan fungsi sivitas, ya, fungsi sivitas akademika untuk menjadi intelektual. Ya, sebagai pendidik lah utamanya. Sebagai pendidik, gitu. Karena supaya adalah
untuk penjalanan Tridharma perguruan tinggi, pengajaran, pengabdian dan penelitian itu sangat-sangat diperlukan objektivitas, Pak. Ya, artinya kalau memang dia harus objektif dalam memberikan pendidikan juga harus objektif dong dalam menilai kebenaran atau fakta yang ada. Betul, kan gitu. Exactly, sesuai dengan keilmuannya kan. Yes, betul. Sehingga saya harap keberadaan 7 pimpinan kampus yang ada bersama Pokli ini tidak menjadi tanda kutip pembungkaman terhadap kekritisan dan dari intelektual sivitas ini, Pak. Begitu sih, Pak. Oke. Sebenarnya asik ngobrolnya ini ya. Cuman tapi kadang-kadang kita juga memang harus menyadari apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya berbatas waktu. Waktu. Kalau orang Bali bilang kala, ya kalau sudah kala atau saatnya, waktunya ya sudah gitu. Yes, betul. Tapi sebelum berakhir ada 2 pertanyaan yang berbau politik. Saya ingin mendengar kajian atau tanggapan Eki sebagai dosen ya. Mantan jurnalis, ya berarti pemahamannya agak luas lah, karena sudah berhubungan dengan publik lama ya. Di Kompas TV berhubungannya dengan publik itu luar biasa luasnya. Dan saya juga menarik, saya suka kalau ada teman yang menjadi jurnalis yang bergerak begitu cepat, aktif dan menemukan narasumber yang begitu cepat. Nah, pertanyaan yang 2 dari terakhir ini adalah kemarin gonjang-ganjing statement Bu Megawati setelah sebuah kasus hukum ya. Terus Bu Megawati menunda keikutsertaan dari kepala daerah terpilih untuk ikut retreat di Magelang. Saya sambung aja ya pertanyaannya. Terus beberapa saat kemudian berubah statement penundaan akan mengikuti. Nah, itu pertama. Yang kedua, dalam kaitan retreat ini pasti mempunyai implikasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan gitu. Boleh suka tidak suka, kan kita tahu kepala daerah itu mempunyai 2 fungsi, perpanjangan pusat dan sebagai kepala daerah di tempatnya dia terpilih. Apa tanggapan Anda sebagai narasumber hari ini terhadap kondisi atau situasi ini? Ya, pertama, soal pertama tidak mau mengikuti retreat, berubah mengikuti di gelombang kedua. Ketiga, bagaimana hubungan tidak satu jalur. Kalau dulu kan didengung-dengungkan satu jalur, pusat daerah jadi satu jalur. Sekarang kan jalurnya beda. Kalau kita melihat secara politis, boleh dikatakan secara kepartean kekuasaan negara itu sekarang ada di tangan Gerindra. Tapi memang pemenang terbanyak di beberapa kepala daerah itu PDI Perjuangan. Apa tanggapannya Anda sekarang ini dengan adanya seperti ini? Iya, Pak Man. Kalau melihat sebenarnya adalah terkait keikutsertaan retreat ya, Pak Man ya. Waduh, ini kan memang menjadi dinamika yang mengejutkan ya, Pak ya. Mengejutkan. Tapi sebenarnya seperti ini, Pak Man. Kalau saya boleh sampaikan bahwa mekanisme kepartaian ya, walaupun Indonesia yang memang erat kaitannya bahwa partai politik merupakan medium untuk mencapai suatu kemenangan politik, pemisahan ranah antara sudah jadi pejabat publik dan kader partai itu yang masih hari ini menjadi rancu. Saya setuju. Soal ini kalau statement ini saya setuju. Kan memang harus ada kapan dia sebagai kader, kapan dia sudah menjadi pejabat publik dan milik semua orang. Ya kan? Betul, Pak. Katakanlah seorang kepala daerah
dalam proses pemenangan ada perseteruan di sana atau perseteruan dalam meraih suara kan gitu. Salah satu menang, setelah menang itu mestinya itu kembali ke pendapatnya Pak Arto tanpa ngasorake kan, tidak harus nginjak kan. Ini yang sebenarnya belum dipahami sebenarnya. Kalau sudah menjadi pejabat publik dia milik semua orang, bukan milik golongan lagi. Nah, dalam kaitan ini Ski juga mempunyai pendapat yang sama kan dengan saya. Terus bagaimana menyikapi ini kalau menurut Anda? Ya, saya sih akhirnya, nah ini kan akhirnya sudah terjadi nih Pak ya, retret di Magelang ini ada, dan salah satu kalau nggak salah dari 10 kepala daerah PDIP yang tidak hadir adalah salah satunya Pak Jan Koster ya dari Bali sendiri beserta beberapa bupati. Nah, apa namanya? Sebenarnya ada kekhawatiran Pak. Ya, kita tidak bisa bicara terkait hanya hukum saja ataupun apa namanya proyeksi secara hierarki saja, tapi ada segmen politiknya yang bisa kita analisa di sini Pak. Bagaimana kembali lagi ke statement sebenarnya dua kunci itu Pak sebenarnya. Satu adalah memisahkan posisi pejabat publik dengan kader partai. Yang kedua adalah memperhatikan komunikasi untuk bisa melinearkan program-program yang harus terjadi di daerah jika memerlukan APBN. Bayangkan Pak kalau proyek-proyek strategis harus makan PAD Pak. Terus-terusan Pak Man. Ini kan kita PAD-nya dapat dari mana terus-terusan kalau misalnya seperti itu Pak gitu loh. Nah, tidak mencukupi Pak. Atau mau dari APBD gitu. Ini kan sangat tidak mencukupi. Sehingga apa namanya perlu ada peranan pusat. Jadi dinamika ini, apalagi yang di sini yang saya lihat hanya Bupati Karangasem Pak ya, yang hadir ya Pak ya. Hanya Bupati Karangasem yang hadir karena beliau sendiri yang dalam koalisi yang sejalan dengan pusat. Nah, takutnya akhirnya ada pilih kasih nih nantinya Pak. Itu pilih kasih yang terjadi, kemudian apa namanya terjadi yang paling potensial terjadi adalah sebenarnya untuk otonomi Pak. Otonomi. Kalau misalnya ada satu proyek yang harus melibatkan beberapa kabupaten karena perbedaan warna, itu tidak terjadi gitu loh Pak. Oh gitu ya. Iya, itu yang kekhawatiran itu terjadi gitu loh. Nah, bukan meredam oposisi dengan petahana, tapi perlu adanya pemisahan nih. Kembali lagi Pak kita ke topik yang tadi disampaikan. Ada pisah terkait koalisi, terkait partai dan peran sebagai pejabat publik. That's all. Berarti harus cerdas kita melihat positioning itu ya. Yes. Sebagai apa dan untuk kepentingan apa. Iya, sepakat Pak Man. Ya, jangan kita melihat ini. Tapi secara keseluruhan kita juga harus akui kita jujur melihat kondisi negara kita memang kurang baik-baik saja sebenarnya. Kita bisa melihat dengan indikator penghentian pegawai, pemotongan operasional cost negara. Bahkan saya mendengar di sebuah institusi yang sangat vital di negara kita ini sampai menghidupkan AC aja diatur. Ya, yang mestinya AC hidup di Jakarta di gedung yang tinggi itu nyalanya jam 7 pagi atau jam 6 pagi, menunggu AC itu dingin 2 jam, tapi sekarang ditunda, menyalakan AC itu jam 8 atau jam 10 pagi. Itu sudah panas sekali di Jakarta. Nah, ini sebenarnya indikasi yang tidak boleh kita menutup mata. Begitu kondisi kita sekarang. Tapi apapun kita, saya dengan narasumber kali ini yang juga dosen, Kiki ya. Kita harus tetap yakini NKRI tetap NKRI ya. Apapun itu ya. Apapun itu. Dan ini mungkin adalah sebuah gelombang dalam proses berdemokrasi, bernegara. Semoga apa yang terjadi sekarang tidak menjadi hal yang tidak baik bagi negara. Betul Pak Man. Dan sedikit Pak Man, sedikit saya tambahkan, saya memang sepakat bahwa
kita harus tetap ada di dalam profesi kita. Dan kita akan tetap memperjuangkan banyak hal, termasuk memegang teguh ideologi Pancasila NKRI di seluruh profesi yang kita miliki, di masing-masing profesi. Wajib. Jadi kita akan tetap berkarya. Misalnya Pak Man dengan as a lawyer sebagai pengacara, Pak, dan saya sebagai dosen, jurnalis, dan teman-teman dengan profesinya masing-masing. Pancasila it's a must. Ya. No way to change. Ya? No way to change. Oke, terima kasih Kikisah. Thank you so much, kehadirannya ya. Terima kasih. I'm really welcome for you and good luck for us. Yes, thank you Pak. Kisklus juga Undiknas. Terima kasih. Pertemuan ini juga harus kita akhiri karena waktu yang memisahkan kita. Waktu pula yang mempertemukan, waktu pula yang memisahkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.